Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 102 ayat 3, demikianlah dikatakan. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyendengkan telinganya akan seruan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita pernah merasakan suatu kesesakan di dalam hidup. Ada hal di mana kita tidak melihat ada pengharapan ketika kita menjalani hari-hari kita. Mungkin saja kita pernah menghadapi masalah, persoalan di dalam batin kita, di dalam pribadi kita, atau kita sedang menghadapi masalah yang datang dari keluarga kita, atau kita sedang menghadapi masalah di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga kita terhimpit, kita terancam, dan kita akhirnya tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan itulah yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami suatu kesesakan. Dia tidak ada jalan keluar. Dia tidak ada jalan untuk menyelesaikan persoalannya. Namun dia ingat penyertaan Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi kesesakan itu, akhirnya dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Memang ini adalah bentuk doa yang seakan-akan mendesak dan memaksa. Karena memang pada situasi yang terdesak itu, pada situasi yang mengharapkan pertolongan segera, memang doa kita harus seperti yang dikatakan oleh Daud. Dia mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Memang kita sebagai orang percaya terkadang merasa ketika menghadapi suatu persoalan seakan-akan Allah itu jauh dari kehidupan kita. Seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak melihat penderitaan kita. Allah itu tersembunyi. Padahal Allah melihat apa yang terjadi. Allah tahu apa yang kita alami. Dan Allah membiarkan itu terjadi supaya kita bisa melihat apakah kita setia untuk datang kepada Tuhan, atau kita malah lari dari apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah yang diberikan oleh Daud untuk kita pelajari. Dia mengatakan kepada Tuhan, sendengkanlah telingamu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah jawab aku. Kita sebagai orang percaya juga pasti akan merasakan pengalaman yang sama. Kita menginginkan doa-doa kita itu segera dijawab oleh Tuhan. Apalagi dalam masa-masa genting, kita ingin bahwa Tuhan itu langsung segera mengabulkan permohonan kita. Kita ingin Tuhan itu memang benar-benar tajam pendengarannya mendengar seruan kita. Karena di situ kita mau melihat apakah kita mampu dengan permohonan kita itu. Apakah kita masih sabar untuk menunggu jawaban Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tuhan tidak pernah tidak mendengar seruan kita. Tetapi Tuhan mau melihat seberapa tahankah kita untuk hidup sabar dan mau menantikan apa yang ingin diberikan Tuhan kepada kita. Ini juga melatih iman kita sebagai orang percaya. Apakah kita mampu menghidupi kehidupan di dalam penderitaan karena kita adalah orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata kepada kita sebagai orang beriman, jika engkau mau mengikut aku, maka pikulah salibmu. Dan disinilah kita mau
melihat refleksi iman kita kepada Tuhan. Ketika kita dibiarkan Tuhan dalam penderitaan, bukan berarti Tuhan sedang sembunyi dan membiarkan kita dalam penderitaan itu. Tetapi Tuhan mau melihat bahwa di dalam penderitaan itu, Tuhan mau menuntun kita. Tuhan mau menggendong kita. Tuhan mau menolong kita. Asalkan kita ingat bahwa Tuhan selalu membuka tangan dan memberi hidupnya untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kembalilah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami penderitaan. Karena disitulah kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, di dalam kelemahanku, di situ aku kuat. Dan pada saat kita mengalami penderitaan, disitulah aku melihat kekuasaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap menggantungkan setiap kehidupan kami di dalam kesesakan kami, di dalam penderitaan kami. Kami datang kepadamu bersujud, bertekuk lutut untuk meminta pertolongan hanya daripadamu saja. Tidak ada pertolongan yang dapat menolong kehidupan kami. Hanya Engkau sajalah Allah kami yang mampu memberikan pertolongan itu. Karena itu Tuhan, biarlah kami menunjukkan pandangan kami hanya kepadamu. Karena hanya daripadamu sajalah datang pertolongan itu. Ajarilah kami Tuhan, sebagai orang percaya untuk tetap setia di dalam penyertaan-Mu. Dan ajari kami di tengah-tengah keluarga kami. Ajari anak-anak kami. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dan setiap aktivitas kami itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.